bertemu yang kedua ya. Ini udah pertemuan yang kedua, yang pertama dulu tanggal masih Februari. 26 Ustaz. Tanggal 26 Februari kita menunggunya. Saya waktu itu masih terpapar COVID dan agak berat, sedang berat kira-kira begitu. Sehingga saya tidak bisa memulai pada tanggal 26. Nanti kita lihat situasi, kita ganti kapan gitu ya. Kesepakatan kita bersama. Perkuliahan kita diberi nama Islamic Worldview, atau kalau lengkapnya itu sebenarnya Islamic Worldview and Concept of Knowledge, atau Philosophy of Knowledge, atau juga Philosophy of Science. Dalam bahasa Indonesianya pandangan dunia dan konsep ilmu Islami. Kita lebih menggunakan kata konsep daripada menggunakan kata filsafat. Konsep itu lebih luas daripada filsafat. Kira-kira seperti itu. Ini salah satu cara pandang, mungkin ada cara pandang yang lain. Ini cara pandang aliran ya UMS lah kira-kira ya. Yang mempelopori pemikiran ini. Dulu kita bersama-sama, ada Ustadz, sekarang sudah Profesor Hamid Fahmi Zarkasi, PhD, Rektor Unida sekarang, Gontor. Kemudian ada Dr. Mu'inuddinillah Basri, LCMA, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Kemudian Ustadz Adian Husaini, ya, termasuk saya sendiri, ada teman-teman yang lain, Pak Admin Armas dan sebagainya, itu merumuskan mata kuliah dasar, mata kuliah ilmu-ilmu dasar atau pandangan dasar tentang Islam, tentang konsep ilmu dalam Islam yang akan menjadi landasan. Kalau syariah berarti menjadi landasan orang belajar ilmu-ilmu syariah. Al-fiqhu wa usuluhu, dan juga hukum ekonomi syariah. Kemudian pendidikan juga demikian, di mana pendidikan Islam itu betul-betul berangkat dari worldview Islam, karena banyak namanya pendidikan Islam tapi isinya justru menyimpang dari Islam. Tapi sekarang tantangannya makin berat. Menteri yang menaungi, yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan, bahkan juga dalam agama dan pendidikan agama, fikrohnya, ya, fikrohnya kita pertanyakan. Nah, kalau saya bilang seperti ini, nanti sudah dimasukkan kelompok pemikir radikal. Nah, maka disinilah yang perlu kita kuatkan, sekaligus kita untuk melakukan apa, kontra narasi, kontra apa yang lain-lain ya, penyeimbang lah, yang penyeimbang. Nah, kalau bahasanya seperti kan bukan bahasa radikal, karena menyeimbangi aja. Kalau radikal itu kan mungkin bersifat intoleran. Kita tidak bersifat intoleran. Mereka punya pendapat seperti itu, ya
tidak kita larang, tapi kita tidak ikuti pandangan mereka, akan begitu saja. Itulah mata kuliah Islamic Worldview. Nah, di dalam perkuliahan ini karena kita masih menggunakan sistem daring atau online, maka di samping online berupa tatap muka online dengan Zoom, maka ada kelas online. Kita menggunakan aplikasi psikologi. Kita buka dulu aja psikologinya. Nanti semua mahasiswa supaya bergabung ke kelas online psikologi ini, kan saya masih menggunakan psikologi, mau menggunakan open learning itu masih ada beberapa hal yang kurang. Jadi masing-masing ada kekurangannya, ada kelebihannya. Tapi menurut saya psikologi itu lebih praktis. Sekarang ini mau ada aplikasi yang baru lagi, yaitu Spada. Nanti namanya My Spada UMS. Kalau sudah menggunakan Spada, itu sudah langsung nanti terintegrasi dengan PDDikti. Nah, cuman ya itu juga ada konsekuensinya gitu ya. Kalau sudah menyatu dengan PDDikti, berarti kan proses pembelajarannya, bahan-bahan ajarnya dan semuanya harus komprehensif, komplit gitu ya. Itu belum semua dosen menyiapkan itu semua. Kelas kita namanya Islamic Worldview MPAI semester 1 genap. Karena kita setiap semester itu menerima mahasiswa, maka ada semester genap. Ada semester 1 di semester genap, tapi ada juga semester 1 di semester gasal. Jadi beda dengan S1. Kalau S1 ya hanya genap gasal gitu saja. Gasal genap. Kalau semester 1 berarti selalu berada di semester gasal. Genap juga selalu berada. Nah, semester 2 selalu berada di semester genap. 3 gasal, 4 genap, dan seterusnya. Tapi dalam praktek bisa saja kalau mata kuliah setiap semester ditawarkan, mata kuliah semester 1 bisa ditawarkan di semester genap, semester 5 ditawarkan di semester gasal dan genap, dan seterusnya. Itu perjalanan perkuliahnya. Tapi kalau mulai masuknya, namanya semester 1 ya dia gasal, semester 2 pasti genap. Tapi yang di pasca ini ada semester 1 gasal, ada semester 1 genap. Antum semuanya ada di semester 1 yang berada di semester genap tahun 2021-2022. Kemarin teman-teman angkatan sebelumnya itu dia semester 1 di semester gasal tahun 2021-2022. Ini kode akses untuk masuk. Jadi masuknya ketik saja appskologi.com. appskologi.com. Kemudian nanti di login ini, nanti ada login ya. Di sebelah kanan atas ada login, karena saya sudah masuk, namanya ini logout nih.
Nah, login. Kalau saudara sudah punya akun psikologi, maka bisa langsung login. Tapi kalau belum, berarti sign up dulu. Sign up dulu. Sign up itu berarti mendaftar. Jadi memasukkan nama macam-macam. Nah, ketika sign up, biasanya ya tentu sebagai student, ya masuknya sebagai student. Nah, nanti setelah masuk baru klik course gitu ya, course. Terus nanti akan muncul, kalau ini karena saya sudah masuk, ada my course, perkuliahan kita atau kursus kita atau kelas kita. Kalau belum masuk, nanti ada tulisan join. Tapi boleh juga menggunakan tidak usah diketik app, langsung aja. Schoology.com. Ini kok nggak mau dia, salah ngetiknya tadi. Kita masuk yang ini. Jadi tidak diketik app, tapi diketik langsung schoology.com. Ambilnya nanti jadi www.schoology.com. Nah, di sini ada pilihan login dan sign up. Antum pilih yang sign up, karena kalau belum punya akun, tapi kalau sudah punya akun, langsung ke login. Kalau sudah punya, kalau belum, masih baru, nah, sign up, pilih student. Nanti baru setelah itu, setelah masuk, sudah bisa login. Ini daftar dulu, udah bisa login, baru tadi join, ya, join kelas, join course. Ketika join nanti diminta untuk memasukkan namanya kode akses code. Siapa yang sudah punya akun psikologi? Ya, kalau kemarin Sudah, Ustaz. Kalau kemarin S1-nya di UMS itu insya Allah sudah. Sudah, Ustaz. Sudah, ya. Nampaknya rata-rata sudah buat, Ustaz. Sudah. Kemarin Cuma dengan dosen kode yang lalu aksesnya sudah. belum. Oh ya, kode aksesnya belum ya. Iya, Ustaz. Nah, ini kode aksesnya. Bisa dilihat nggak ini? Kalau enggak nanti saya screenshot. Di-share di grup WA mawon, Ustaz. Ya, nanti kita share di grup WA. Yang 55FF itu ya, Ustaz? Ya, 55FF. Ini saya masukkan di grup WA. Akses code masuk ke kelas psikologi. Jadi kalau yang sudah punya akun langsung, kalau belum ya tadi sign up dulu, daftar dulu.
Nah, di kelas psikologi ini sudah saya baru memasukkan rancangan untuk 2 pertemuan. Yang pertemuan 1 hari ini, pertemuan yang kedua ini belum saya ganti tanggalnya. Karena nanti ada 2 tugas. Tugas yang masuk di pertemuan 1 dan tugas masuk di pertemuan 2. Yang akan datang itu tanggal 26 juga ya. 26 Maret. Jadi di tanggal 26 ini adalah melakukan mini riset atau menyampaikan hasil ya. Menyampaikan hasil mini riset tentang implementasi worldview. Nanti saya jelaskan ini. Jadi di sini disebutkan bahwa perkuliahan Islamic Worldview adalah perkuliahan ilmu-ilmu dasar Islam yang disebut dengan Islamic Worldview and Concept of Knowledge atau pandangan dunia atau paradigma dan konsep ilmu Islami. Kita akan melakukan pertemuan 14 sesi. Setiap sesi 120 menit. Setiap sesi 120 menit. Ya, kalau 2 sesi berarti 240 menit kurang lebih begitu. Tapi karena kalau itu offline itu kita laksanakan penuh itu. Tapi kalau online seperti ini, maka kita bagi sebagian, kita menggunakan Zoom ini dan sebagian yang lain nanti secara tertulis. Diskusi secara tertulis. Ada diskusi by Zoom gini dan ada diskusi secara tertulis. Karena kita online ini kalau menggunakan jaringan selama 4 jam itu ya alatnya capek, orangnya juga capek, mata dan sebagainya. Tapi kalau kita di kelas itu biasanya kan 2 jam, nanti istirahat salat asar, mungkin kalau di kampus itu disediakan makan juga. Ada voucher makan. Nah, kalau online ini nggak tahu voucher makannya diberikan kapan dan dinikmati kapan, nggak tahu. Saya ditanyakan kepada pelaksana harian program studi itu ya di sekolah pasca sarjana. Tapi unit pengelola program studi yang sesungguhnya adalah Fakultas Agama Islam. Sehingga kalau ada akreditasi, ada macam-macam itu yang bertanggung jawab adalah Fakultas Agama Islam. Di akreditasi yang terakhir ini sudah dikelola oleh Fakultas Agama Islam, sekolah pasca hanya supporting saja. Dan alhamdulillah di bawah unit pengelola program studi Fakultas Agama Islam,
prodi MPAI sudah mendapatkan akreditasi unggul, akreditasi tertinggi. Yang HES juga gitu, alhamdulillah. Kemudian yang di S1, kedua-duanya juga sudah unggul, PAI dan HES. Sedangkan yang satu ilmu Al-Quran dan tafsir karena baru berdiri dan baru sekali diakreditasi, baru mendapatkan nilai B. Kalau sekarang nilainya baik sekali, tapi belum kita konversi, masih tetap B. Yang prodi doktor juga masih B karena juga baru. Ini apa namanya, garis besarnya seperti itu ya. Jadi kajian tentang pandangan dan prinsip-prinsip dasar Islam. Di Islamic worldview itu kalau di bahasa Arab kan sebenarnya al-manhaj al-islami. Al-manhaj al-islami. Manhaj itu kan tidak sekedar metode. Manhaj itu ada prinsip-prinsipnya, ada metodenya, ada pandangan-pandangannya. Nah, sehingga kalau istilahnya Pak Kunto Wijoyo almarhum rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau menyebut Islamic worldview dalam bahasa yang lain adalah Islamic paradigm atau paradigma Islam. Paradigma Islam. Itulah ketemunya dengan pemikiran-pemikiran Pak Kunto Wijoyo. Di pandangan Islam, pandangan dan prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip dan metodologi dasar Islam, yang kemudian difokuskan lagi pada kajian filsafat dan konsep ilmu Islami, dan kemudian dikaitkan dengan program studi PAI, tentu dikaitkan dengan konsep pendidikan dan juga bagaimana praktek implementasi dari konsep pendidikan tersebut dalam pengelolaan pendidikan agama Islam. Kita fokuskan untuk di sekolah menengah. Bisa pertama, bisa atas, dan pendidikan tinggi. Jadi boleh nanti mau mengkaji tentang pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Terutama PAI di perguruan tinggi itu adalah di fakultas non-FAI. Kalau FAI itu kan nanti sesuai dengan prodinya ada. PAI itu sebagai sebuah prodi itu kurikulumnya sedemikian rupa, tidak hanya PAI itu sendiri. Jadi bagaimana konsep pendidikannya, sejarah pendidikannya, kemudian rincian-rincian dalam PAI. Maka di dalam PAI ada pendidikan tafsir, pendidikan hadis, pendidikan dan sebagainya. Ada hadis tarbawi, ada tafsir tarbawi, ada pendidikan fikih, pembelajaran akhlak dan sebagainya. Itu adalah bagian dari PAI. Sedangkan kalau di non FAI, maka ada kalau di UMS namanya AIKA, Islam dan Kemuhammadiyahan. Itulah PAI model Muhammadiyah, baik di pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, ini mudah-mudahan ini kan sudah mulai gelap ini di tempat saya. Mudah-mudahan tidak mengganggu. Nah, pada pertemuan pertama ini ada beberapa hal. Tapi sebelumnya kalau uraian di sini ya, ini bisa dilihat ya. Dan hujan tapi tidak disertai petir yang
yang keras. Nanti kalau disertai petir ya terpaksa kita hentikan dulu karena kan itu membahayakan perangkat kita. Nah, pengalaman saya mengalami menghidupkan komputer tersambung dengan internet dalam kondisi hujan, kemudian ada petir, komputernya terbakar. Nah, di sini pada pertemuan pertama kita melakukan ta'aruf. Nanti ta'aruf yang lebih rinci secara bertahap. Nah, tadi sudah kita cek satu persatu, tapi belum sampai ta'aruf. Masing-masing mahasiswa menyampaikan ta'aruf secara lisan via Zoom, tapi karena waktunya kita skip saja ini. Nanti ta'arufnya bisa secara tertulis. Nah, kemudian juga mahasiswa memberikan pandangan dan pemikiran tentang perkuliahan worldview dan konsep ilmu Islam. Dalam pertemuan ini juga dilakukan penjelasan umum tentang konsep-konsep dasar Islamic worldview dan worldview itu sendiri, garis besar perkuliahan RPS mata kuliah Islamic worldview konsep ilmu Islami, dan hubungannya dengan pendidikan Islam khususnya PAI. Jadi kalau pendidikan Islam itu kan luas, tapi kalau PAI itu lebih sempit pada pendidikan ilmu-ilmu agamanya. Kalau pendidikan Islam itu pendidikan yang dilandasi oleh Islamic worldview, pola pikir dan juga nilai-nilai Islam. Nah, penugasan mini riset tadi ya, mini riset implementasi tentang teori worldview yang hidup di dalam masyarakat dan diberi tinjauan worldview Islam atau diberi tinjauan Islam. Ya, kita akan memulai biar mudah, saya akan buka PPT-nya langsung. Kita beri judul mengapa Islamic worldview. Nah, ini penting. Mengapa Islamic worldview? Karena kita belajar Islam harus berangkat dari prinsip-prinsip Islam, harus berangkat dari manhaj Islam, harus berangkat dari mabda' Islam, berangkat dari worldview Islam. Maka kita harus tahu apa itu worldview. Disinilah nanti yang perlu ditindaklanjuti dengan apa tadi, mini riset ya, mini riset. Kalau tugas pertamanya tadi mengungkapkan pikiran, pandangan tentang mata kuliah Islamic worldview ini. Karena mata kuliah Islamic worldview ini mungkin yang mengadakan mata kuliah ini hanya di beberapa lembaga. Paling tidak yang saya ketahui hanya ada 3 lembaga. Yang pertama OMS, ini yang memulai, OMS yang memulai. Dulu berasal dari diskusi-diskusi kecil antara Ustadz Hamid Fahmi Zarkasi, Ustadz Adin Husaini, kemudian saya sendiri, kemudian saya mengajak Ustadz Mu'in, Dr. Mu'in almarhum, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah, untuk diskusi-diskusi itu, kemudian melahirkan sebuah workshop pemikiran Islam di berbagai tempat. Ada di Madura, pernah di
Makassar pernah, di Gontor, di Pondok Sobron, di Yogyakarta. Kemudian dari itu punya pikiran ini kalau cuman workshop begini kurang memiliki daya tawar yang kuat. Kita harus masuk ke pendidikan. Maka saya menyampaikan bersama Ustadz Muin, OMS siap untuk menampung. Maka dimunculkanlah mata kuliah namanya Islamic Worldview atau Islamic Worldview and Concept of Knowledge. Jadi worldview Islam dan konsep ilmu Islam. Itu kalau diartikan. OMS memulai, Gontor berlanjut, kemudian yang ketiga tempatnya Ustadz Adian Husaini yaitu Universitas Ibnu Khaldun, UIK, Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Bogor. Karena ternyata ada dua Ibnu Khaldun, yang satu di Jakarta, yang satu di Bogor. Ini yang di Bogor. Nah, kemungkinan ada tempat-tempat yang lain yang mengembangkan juga. Di antaranya adalah STDI atau STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, STID Muhammad Nasir. Itu juga mengembangkan, yang dikelola oleh Dewan Dakwah. Kemudian juga yang lainnya, ketika Pak Adian diamanati mengajar tentang budaya Timur Tengah, di Universitas Indonesia. Itu beliau masuki juga di dalamnya tentang Islamic Worldview, tapi itu kan sempit ya, hanya bagian. Nah, ini Islamic Worldview sebagai sebuah mata kuliah. Nah, berangkat dari worldview, apa itu worldview? Ini secara singkat padat ya. Nanti bisa dibaca, di psikologi sudah saya sediakan. Jadi secara umum dapat diartikan sebagai pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup, prinsip hidup. Bentar ya, saya menyalakan lampu biar gelap. Jadi kalau dalam bahasa kita, worldview itu adalah pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup atau falsafah hidup. Maka Pancasila itu adalah worldview bangsa Indonesia. Jadi Indonesian worldview. Kemudian prinsip hidup, jadi ada mabda, manhaj. Setiap kepercayaan bangsa, peradaban, bahkan setiap orang memiliki worldview masing-masing. Jadi kita ini secara individual punya worldview sendiri-sendiri, tetapi kita punya worldview bersama, mungkin sebagai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa itu masih dibagi-bagi lagi, Jawa Tengah, Jawa Banyumasan, Jawa Gaya Tegal, Jawa Timuran, Jawa Timur nanti ada Banyuwangen, yang kemarin baru saja ada kasus di Muhammadiyah Banyuwangi, dan sebenarnya itu juga terkait dengan benturan worldview sebenarnya, benturan worldview, dan itu sudah benturan worldview antara perjuangan Muhammadiyah dengan kelompok lain, dinamikanya sudah ada sejak tahun 1919
ketika Kiai Dahlan membawa Muhammadiyah ke Banyuwangi. Jadi Muhammadiyah sudah masuk di Banyuwangi tahun 1919. Nah, itu Muhammadiyah Worldview bergumul, kadang-kadang juga berbenturan, kadang-kadang berintegrasi dengan worldview lokal. Maksudnya kan Muhammadiyah juga diterima di samping ada yang menolak. Dan Muhammadiyah Banyuwangi cukup besar, punya universitas, sekarang masih namanya sekolah tinggi atau institut, punya rumah sakit beberapa, dan sekolah-sekolah favorit dengan jumlah siswa yang sangat ideal atau sangat signifikan. Jumlahnya ada satu sekolah Muhammadiyah siswanya lebih dari 1.000. Itu SMK Muhammadiyah Genteng. Yang dulu hampir dibakar tahun 99 itu ketika Gus Dur turun dari takhta itu. Nah, worldview yang dimiliki oleh suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor dominan yang membentuknya. Antara sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, filsafat, tata nilai sosial, dan sebagainya. Inilah yang nanti kalian cari dalam bentuk mini riset. Ya, nanti silakan, ini bebas saja mini riset ini. Kemudian jumlah halamannya juga bebas. Tapi kalau nanti diakhiri menjadi sebuah riset yang bagus, kemudian bisa menjadi artikel ilmiah standar jurnal, antum kirim ke jurnal, itu juga bagus ya. Itu saja. Itu lebih bagus, maksud saya lebih bagus. Tapi yang terpenting antum melakukan mini riset dan nanti di pertemuan yang kedua untuk disampaikan, dipresentasikan. Masing-masing mempresentasikan implementasi ini. Bahwa worldview, pandangan hidup, pandangan dunia, filsafat hidup, prinsip hidup, ya, falsafah hidup, bahwa worldview itu dimiliki oleh orang per orang, secara individual dan secara komunal atau secara komunitas. Dan worldview itu dipengaruhi oleh faktor-faktor, ada sistem kepercayaan, kebudayaan, agama, filsafat, tata nilai sosial, dan sebagainya. Maka ini ada modern worldview, ada classic worldview. Classic worldview, ada modern worldview. Dan antum boleh melakukan mini riset itu dalam konteks worldview modern maupun worldview klasik, worldview tradisional. Kalau bisa tidak hanya yang tradisional, banyaklah worldview tradisional. Mungkin yang berasal dari Jepara, di sana ada worldview tertentu masyarakat Jepara apa yang unik. Baik keunikan itu di latar belakangi oleh sebuah sistem kepercayaan setempat, sistem budaya, maupun nilai-nilai agama atau nilai-nilai filsafat, tata nilai sosial. Tata nilai sosial ini bisa nanti masuk untuk melihat yang muncul worldview modern. Nah, faktor-faktor dominan yang membentuk dan menentukan worldview itu di dalam melihat suatu realitas. Di faktor-faktor itu menentukan cara pandang dan sikap manusia dalam melihat apa yang ada di alam atau realitas. Ini memiliki varian-varian yang cukup banyak. Ada yang memiliki spektrum makna yang luas, ada yang memiliki spektrum yang sempit. Yang sempit misalnya pandangan hidup bahwa hidup itu hanya sekali di dunia ini dan tidak ada kelanjutannya. Sehingga itu ada istilah pandangan hidup yang terbatas ke sini dan kinian. Ini banyak
dikembangkan oleh pandangan-pandangan sekuler. Jadi agama nggak penting. Sekuler ini yang memandang agama hidup itu hanya di dunia ini saja. Jadi berhasil hidup ya berhasil hidup duniawi, materi duniawi. Kerugian hidup ya kerugian hidup dunia yang bersifat materi, itu yang berwawasan sempit atau spektrumnya sempit. Tapi yang spektrumnya luas, menjangkau dunia dan akhirat, seperti Islam ini, hidup itu ya tidak hanya hidup sekarang ini, tapi ada hidup yang abadi, Pak. Sekarang ini merupakan jalan, merupakan bekal, mengumpulkan bekal untuk meniti hidup yang hakiki, di hidup yang abadi nanti di hari akhir. Kemudian juga ada yang melihat dunia itu hanya materi saja, fisik saja, materi, empirik saja, sehingga ada empirisisme, materialisme. Tapi ada juga yang memiliki pandangan yang metafisik. Metafisik. Ada yang memiliki pandangan yang gaib. Maka ada alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalam Al-Qur'an juga ada alimul ghaibi wasyahadah. Allah adalah alimul ghaibi wasyahadah dan menanamkan ilmu terhadap yang gaib dan yang asyahadah itu kepada hamba-hambanya yang beriman. Maka kaum beriman memiliki worldview, memandang dunia ini, memandang realitas itu ada realitas gaib, ada realitas asyahadah. Maka kita dalam ayat pertama Al-Baqarah sudah ditanamkan alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bahkan ditambah lagi walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yang itu semuanya susah itu kalau didekati dengan secara fisik, materi, empirik. Itulah maka dunia sekuler tidak menerima agama dan kitab-kitab agama, ajaran-ajaran agama sebagai sumber kebenaran. Kalaupun ada orang-orang barat sekuler yang mengkaji agama, agama dilihat sebagai gejala sosial, gejala kemasyarakatan. Maka yang ada namanya apakah antropologi agama, atau sosiologi agama, atau psikologi agama. Tapi bagaimana konsep agama yang sesungguhnya itu tidak didalami oleh kaum sekuler, maka mereka memahami Islam ya pasti salah, karena melihat Islam hanya sebagai sebuah gejala kejiwaan dengan psikologi agama, gejala individual kemanusiaan namanya antropologi, dan gejala hubungan antar manusia namanya sosiologi. Maka ada psikologi agama, sosiologi agama, psikologi agama. Karena melihat agama hanya sebagai gejala. Tapi keimanan terhadap agama yang sesungguhnya itu bagaimana, itu tidak didalami. Maka mereka tidak beriman. Ada yang mereka beragama juga, agama Kristen atau Yahudi. Tapi agama hanya sebagai memenuhi hasrat kepuasan hidup saja. Nah, kalau di Jawa kemudian melahirkan aliran kepercayaan atau kebatinan. Agama ini penting marem, nah orang marem beragama. Gitu. Akhirnya masuk berpengaruh kepada Islam. Nah, orang-orang Islam yang penting marem, beragama itu marem,
marem basa Jawa itu puas senang gitu. Jadi hanya dipilih yang menyenangkan dan yang memuaskan, akhirnya kan begitu. Tapi rahasia-rahasia agama tidak didalami. Itu karena berpikir gejala tadi. Nah, secara terminologis ada word view, ini istilah dalam bahasa Inggris. Ada Weltanschauung, itu saya kira bahasa Prancis. Ada Weltansicht, itu bahasa Jerman. Dan juga ada bahasa Inggris yang lain, yaitu paradigm, paradigma dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arab ada al-mabda al-islami, ada at-tasawwur al-islami. Tasawwur islami ini istilah dari Syekh Qutb, al-mabda dari Syekh Atib Az-Zain. Ada juga an-nadhariyah al-islamiyah, tapi dalam struktur bahasa Urdu oleh Al-Maududi menjadi Islam, ada tambahan i, Islam nadhariyah. Islam nadhariyah. Ya. Islam nadhariyah. Jadi ada kira-kira. Kalau di bahasa struktur bahasa Arab ya an-nadhariyah al-islamiyah. Tapi ada bahasa yang lain, al-manhaj al-islami, ini para ulama gitu ya. Al-manhaj al-islami itu ya Islamic worldview itu. Manhaj di dalamnya ada apa at-thariqah, ada at-thariqah wal mabadi. Nah, metode dan prinsip-prinsip. Jadi enggak sekedar metode. Maka kalau di dalam ilmu tafsir misalnya ada kitab namanya Al-Mufassirun wa Manahijuhum. Ada kitab yang lain At-Tafsir wa Manahijuhu. Kalau disebut Manahijut Tafsir atau Manhaj At-Tafsir itu enggak sekedar metode. Maka penafsiran itu memiliki nilai-nilai, memiliki worldview tadi. Ya, kalau ada orang ngomong tentang tafsir tapi kok jauh dari nilai-nilai Islam, ya itu masalah. Dia tidak berangkat dari al-manhaj al-islami atau al-mabda al-islami. Maka banyak kitab-kitab tafsir yang ditulis kaum sekuleris, liberalis itu justru merusak makna Al-Quran. Ya, contohnya mereka kemudian mengembangkan apa yang disebut hermeneutik. Hermeneutik itu penafsiran terhadap Al-Quran yang tidak menggunakan mabda Islam, kira-kira begitu. Kita tidak mengharamkan hermeneutik, tapi hermeneutik itu kalau diterapkan kepada Al-Quran menjadi tidak tepat. Nanti bisa ditelusuri itu kenapa enggak tepat. Karena ada manhaj, ada worldview yang masuk di dalam hermeneutik itu yang tidak cocok. Karena hermeneutik itu dulunya digunakan orang-orang Kristen terutama untuk mengkritisi Bible, yang memang Bible itu secara eksistensialnya bermasalah. Bahasanya bermasalah dan sebagainya. Jadi Bible yang asli, Injil yang asli itu yang mana? Nah, yang sekarang diakui itu ada 4. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes atau Yahya. Padahal di luar itu masih banyak Injil-Injil yang lain. Ada Mormon, ada Barnabas, mungkin ada yang lain-lain lagi. Banyak Ustadz Haris Abdul Salam, guru saya Kristologi, gurunya Pak Darajat Arianto juga itu, lebih dari 100 teks kitab Bible atau Injil itu. Yang asli yang mana pada nggak tahu. Nah, karena susah itu, maka untuk mengkaji Alkitab, Bible, harus ditelusur dulu keasliannya menggunakan hermeneutik.
Karena 4 kitab yang diakui itu semuanya ditulis oleh orang. Yohanes orang, Lukas orang, Markus orang, Matius orang. Maka metode hermeneutik itu ketika untuk menafsirkan Bible, ada satu teori, penafsir harus memiliki pemikiran yang lebih cerdas dan komprehensif daripada penulis kitabnya. Nah, yang seperti itu apa cocok kalau diterapkan untuk Al-Quran? Karena Al-Quran disepakati semuanya maknan wa lafzon minallah, lafaz dan maknanya dari Allah. Nabi tidak berperan apa-apa, hanya menjadi jalur penyampaian dan penurunan wahyu Al-Quran kepada umat manusia. Allah, Jibril, Muhammad. Dan Muhammad ini tidak punya peran apa-apa kecuali menerima dari Jibril. Jibril juga tidak menyusun redaksinya, semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Sehingga kalau dalam Al-Quran ada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau itu redaksi dari Muhammad apa cocok seperti itu. Kalau redaksinya Nabi Muhammad mungkin tidak berbunyi wa idza sa'alaka, ya. Tapi wa in tas'aluni, wa in tas'aluni anir rabbi atau an ilahi fa'aqulu huwa qaribun. Kira-kira begitu. Atau fa'innahu qaribun. Yujibu da'watad da'i idza da'ahu. Jadinya kira-kira seperti itu. Tapi karena itu redaksi langsung dari Allah, dan Allah melihat, menyaksikan banyak orang bertanya kepada Nabi, maka wa idza sa'alaka ibadi anni. Ada yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil mahid. Itu enggak mungkin Nabi. Kalau Nabi yang mengatakan tidak begitu redaksinya Nabi. Mesti redaksinya kira-kira menjadi tas'aluni anil mahid, tas'aluni anil ahillah, tas'aluni apalagi, banyak sekali kan. Kemudian misalnya tentang infak, ada qulil afwa, qulil afwa. Yas'alunaka madza yunfikun, qulil afwa. Itu jelas redaksi dari Allah. Nah, karena redaksi dari Allah berarti kalau dikatakan penulisnya Allah, tapi ini Allah bukan penulis. Maka seorang mufassir apakah mungkin dia lebih cerdas dan lebih canggih, lebih komprehensif daripada kemampuan Allah Ta'ala? Tidak mungkin. Melebihi Nabi saja nggak mungkin, apalagi melebihi Allah. Maka itu hermeneutik tidak tepat ketika orang menggunakan. Tapi kalau hermeneutik digunakan untuk mengkaji kitab tafsir, enggak apa-apa. Untuk mengkaji sarah hadis, untuk mengkaji naskah kuno, naskah manuskrip fikih kuno, akidah yang lama yang mungkin tidak diketahui penulisnya anonim dan sebagainya. Bahasanya ini bahasa dari daerah mana, itu enggak apa-apa. Penulisnya penafsirnya, penjelasnya, hermeneutnya harus lebih cerdas daripada penulis naskah itu enggak apa-apa. Tapi kalau kepada Al-Quran tidak cocok. Nah, ini. Maka di situ kan kita tidak menerapkan hermeneutik, tapi bagaimana menerapkan hermeneutik sesuai dengan kapasitasnya dan proporsi.
Itu mabda al-islami seperti itu penerapannya kalau dalam bidang ilmu tafsir. Nanti dalam bidang pendidikan seperti apa. Ini istilah-istilah dalam Islam. Kemudian ini yang tadi spektrumnya, ada yang fisik, non-fisik, dunia. Ada yang fisik, non-fisik, dunia akhirat secara keseluruhan. Definisi worldview oleh kaum barat, ahli sosiologi, ahli antropologi. Ini Ninin Smart ini seorang ahli antropologi budaya dan perbandingan agama. Yang menulis buku Worldview Cross-Cultural Exploration of Human Belief. Ini kaitannya dengan sosiologi agama. Dia mendefinisikan seperti ini. Tidak usah saya baca, nanti dibaca sendiri aja. Waktunya kita efisienkan. Thomas Wall ini ahli filsafat agama. Jadi walaupun judulnya filsafat agama, tetapi mengkaji agama hanya sebagai sebuah gejala pemikiran, gejala berpikir, philosophy of religion, filsafat agama. Kalau filsafat Islam oleh para pemikir filosof Muslim seperti misalnya Ibn Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, di samping seorang dokter juga seorang filosof, Ibnu Rushd dan sebagainya. Nah, dia di samping mengembangkan pemikiran-pemikiran filsafatnya yang diambil dari Yunani dan sebagainya, tapi juga mengambil nilai-nilai yang terdalam dari Al-Quran. Maka kalau antum baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, itu akan bisa kita lihat bagaimana worldview Islam masuk di situ. Tidak hanya pemikiran-pemikiran filosofis ala Yunani saja, tapi beliau memang memadukan. Al-Kindi juga gitu, Al-Farabi juga gitu. Meskipun begitu, terjadi khilafiyah baina al-ulama al-mutaqaddimun, misalnya antara Ibnu Rushd dengan Imam Al-Ghazali, walaupun Imam Al-Ghazali nggak pernah ketemu Ibnu Rushd. Imam Al-Ghazali mengkritik para filosof, baik itu filosof Islam maupun filosof sekuler non-Muslim, dengan menulis Tahafutul Falasifah, rusaknya pemikiran para filosof, hancurnya pemikiran para filosof. Tahafutul Falasifah. Kemudian dijawab oleh Ibnu Rushd. Tahafut. Rusaknya orang yang menuduh rusaknya filsafat, kira-kira begitu. Karena ini nggak saling ketemu ya, karena umurnya beda, hidupnya di beda zaman. Tapi kalau ketemu mungkin nggak seperti itu yang terjadi. Karena kedua-duanya memahami Islam secara imaniyah dan juga secara clear, rasional. Jadi iman batininya, alimul ghaibinya, kedua-duanya mendalami. Tapi pemikiran-pemikiran yang bersifat filosofis itu antara Al-Ghazali dan Ibnu Rushd. Maka kita yang hidup di akhir zaman, kita mencoba untuk memahami bagaimana itu sudah ditulis oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zakasi. Ini tidak ada pertentangan antara
Ibnu Rushd dan Imam Al-Ghazali, walaupun ungkapan bahasanya begitu keras ya, yang satu tahafutul falasifah, yang satu tahafutul tahafut. Mungkin ini seorang tokoh Islam sebenarnya Turki. Jadi itu adalah asas bagi perilaku manusia, termasuk aktivitas-aktivitas keilmuan, aktivitas-aktivitas ilmu dan teknologi. Maka nanti kan kita masuk ke konsep ilmu. Setiap aktivitas manusia akhirnya dapat dilacak. Aktivitas hidup itu dapat direduksi, dapat berfungsinya seperti apa. Kalau kita melihat benda-benda kebudayaannya, kalau orang Jawa dulu kenal ada. Bentar ya, ini bayar dulu. Tikar itu apa? Tikar itu kereta yang digeret oleh sapi. Dulu rodanya besar, pakai kayu. Sekarang sudah pakai ban, seperti mobil, truk gitu ya. Tikar atau ada yang menyebut pegon. Tapi kita mengenal ada sekarang mobil. Kalau mobil Amerika bentuknya seperti itu. Mobil produk Eropa bentuknya seperti itu. Mobil produk Korea, produk Jepang, produk Cina bentuknya seperti itu. Nah, bentuk-bentuk itu mesti punya world view yang melatar belakangi. Pakaian juga gitu. Pakaian, ada pakaian minim, pakaian dan seterusnya. Pakaian kalau dalam Islam jelas world view-nya ada aurat, ada takwa, ada libasut takwa, dan sebagainya. Di tempat lain nggak ada itu libasut takwa. Nah ini kalau kita tarik dari tiga pandangan tadi ya, tiga definisi dari siapa? Ninian Smart, Thomas Wall, dan Al-Parslan. Al-Parslan ini sebenarnya tokoh Islam tapi dimasukkan pandangannya yang bersifat umum. Nah, worldview motor perubahan sosial, worldview asas bagi pemahaman realitas, worldview asas bagi aktivitas keilmuan, ilmu dan teknologi. Maka nanti ketika melakukan mini riset tentang worldview yang berkembang di masyarakat, silakan. Apakah mau mengkaji worldview yang bersifat klasik tradisional? Misalnya di Jawa itu ada satu worldview, seorang adik apabila akan mendahului kakaknya menikah itu ada upacara pelangkahan. Itu kan tidak sekedar upacara, tapi itu simbol yang di dalamnya ada nilai-nilai yang dipegangi. Nah, nilai itu bisa bersumber dari agama, bisa bersumber dari kepercayaan, bersumber dari budaya. Istilahnya pamit, minta izin, Mas, Mbak, saya mendahului untuk menikah, kira-kira begitu. Nah, pamit seperti itu punya pandangan hidup seperti apa? Bagaimana kemudian Islam memandangnya? Itu mini riset yang dilakukan di antaranya itu ya. Tapi nanti ada worldview yang ya macam-macam itu ya. Itu yang berdimensi klasik. Yang berdimensi modern ya tadi saya cerita tentang bentuk-bentuk benda kebudayaan. Tapi bisa juga sebenarnya ini klasik tapi mewarnai budaya modern. Angka 13 misalnya. Kenapa angka 13 itu
menjadi angka yang menakutkan atau angka sial dan sebagainya. Maka Muhammadiyah justru ingin mengcounter itu, sehingga kalau muktamar memilih 13 nama, yang akan menjadi anggota inti pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi yang dipilih bukan ketua umum, tapi yang dipilih 13 nama. Maka dari calon yang banyak direduksi, terakhir calon yang bersifat tetap untuk dipilih oleh muktamar, yaitu 39 orang. Jumlah sebelumnya mungkin ada 100, ada 150, ada 200 direduksi dari segi administrasinya, dari segi ideologinya, dari segi sejarah hidupnya, biografinya, dan sebagainya. Jadilah 39. Kenapa 39? Itu 3 kali 13. Sehingga orang mau milih 13 itu masih ada alternatifnya paling enggak 1 sampai 3. Gitu. Nah, nanti di muktamar akan diketahui hasil akhirnya, yaitu 13. Dari 13 itu nomor 1 siapa, nomor 13 siapa. Tapi tidak mesti yang nomor 1 menjadi ketua umum. Nah, itu juga worldview yang dipakai oleh Muhammadiyah di dalam memilih pemimpin, menerapkan musyawarah perwakilan. Kan itu menggunakan musyawarah. Kemudian ada perwakilannya, karena tidak dipilih langsung oleh seluruh anggota. Di Pak Haidar itu tidak dipilih oleh anggota Muhammadiyah, tapi dipilih oleh anggota muktamar. Nah, anggota muktamar itu perwakilan. Ada utusan PP sendiri yang 13 tadi, ditambah anggota tambahan, ada utusan wilayah, ada utusan daerah, dan ada utusan perwakilan cabang dalam daerah sesuai dengan jumlah cabangnya. Nah, jumlah cabangnya 3, maka ada perwakilan cabang di daerah itu 1. Jumlah cabangnya 12, berarti jumlah perwakilan cabang yang di daerah kabupaten itu atau kota 12 dibagi 3, berarti berapa? 4, dan seterusnya. Ada musyawarah, ada perwakilan. Jadi menerapkan Pancasila yang hakiki, yang Muhammadiyah. Tapi itu ada worldview yang perlu digali. Kenapa dengan begitu sehingga Muhammadiyah susah untuk diintervensi oleh pihak lain dalam memilih pemimpin. Nah, itu motor perubahan, asas pemahaman realitas, asas bagi aktivitas ilmiah. Dalam konteks sains ilmu, hakikat worldview dapat dikaitkan dengan konsep perubahan. Jadi kalau worldview dalam sains sekuler ya, yang dikembangkan oleh kaum sekuler, itu ada worldview yang selalu berubah. Nah, tapi kalau dalam Islam itu ada namanya as-sawabit wal mutaghayyirat. Ada yang bersifat tetap, ada yang bisa berubah, termasuk worldview-nya itu sendiri. Dalam bidang hukum-hukum agama juga gitu. Ada yang sifatnya as-sawabit tetap. Dari dulu sampai sekarang sholat 5 waktu tetap, nggak ada perubahan apa-apa. Aurat itu tetap sejak zaman Nabi sampai sekarang, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi dalam muamalah duniawiyah ada perubahan-perubahan. Dulu tidak ada e-commerce, dulu tidak ada uang elektronik apa namanya, e-money. Nah, sekarang udah ada e-money. Sehingga kalau mau bayar infak sekarang mudah. Maka di masjid kampus UMS kita pasang namanya kris. Kris itu seperti barcode ya, seperti barcode.
Kalau saudara punya e-money, punya e-banking, tinggal dipoto, trace-nya itu dikaitkan dengan aplikasi e-banking, maka tinggal kita isi, kita mau infak berapa. Nah, sebagai mahasiswa UMS, sebagai dosen, karyawan, ketika melihat di dinding masjid kampus, baik kampus 1 maupun kampus 2 ada kris yang terhubung dengan rekening bank syariah, ada BSI, Bank Syariah Indonesia, ada CIM Niaga, tapi CIM Niaga yang syariah. Rencana mau berinfak ke masjid itu masuk semuanya. Fazlur Rahman masuk, Sudalmiah Rais masuk, Mas Mansur masuk, dan sebagainya. Nah, tinggal motretkan, kita buka e-banking kita potretkan kris-nya di situ, dan muncul, tinggal kita isi, saya mau infak berapa? 5.000, 10.000, 15.000, sampai 1 juta, 5 juta, monggo. Nah, itu sekarang kan mudah, dipermudah seperti itu. Nah, itu kan sesuatu yang al-mutaghayyirat. Tapi prinsipnya tetap tidak boleh ada riba, tidak boleh ada gharar, dan sebagainya. Jadi kalau Barat tidak membagi itu, pokoknya semuanya berubah. Maka ada paradigm shift. Pak Amin Abdullah sering menyebut shifting paradigm. Perubahan paradigma itu ala Thomas Kuhn. Jadi semua berubah, semua mutaghayyirat, semua relatif. Kalau Edwin Hung, Weltanschauung Revolution. Paradigma menyediakan konsep nilai standar-standar. Nah, itu ya, ini dalam Islam nanti bisa dibaca. Al-Maududi tadi saya sebutkan Islami Nadoriyat atau An-Nadoriyah Al-Islamiyah. Nah, dia ini berfilsafat Islam itu berangkat dari syahadat, dan syahadatnya adalah syahadat tauhid. Tapi juga kalau tidak cukup dengan syahadat tauhid, syahadatul rasul ya. Tapi syahadatul rasul itu sebenarnya juga merupakan pengembangan dari syahadatul tauhid. Tauhid itu lebih kepada penguatan akidah tauhidnya. Syahadatul rasul itu al-mutaba'ah, berarti lebih banyak kepada aspek syariahnya, meskipun akidahnya juga akhlaknya juga. Kemudian atif azan, ini ada unsur-unsur. Jadi worldview Islam itu disebut sebagai akidah fikriyah. Akidah yang mendasari pemikiran, lebih tepatnya seperti itu. Tapi diterjemahkan kepercayaan yang rasional. Ada penerjemah seperti itu kitabnya ini. Tapi akidah fikriyah itu sebenarnya akidah yang melandasi, yang mewarnai, menafasi pemikiran seorang Muslim. Maka di sini ada hakikat wujud, kenabian, Al-Quran, hal-hal yang gaib, yang ini tidak ada di luar Islam. Sayyid Qutb, akumulasi keyakinan asasi, keyakinan dasar yang terbentuk dalam alam pikiran, hati setiap Muslim, dan memberi gambaran tentang wujud dan apa-apa yang ada di sebaliknya. Naqib Al-Atas, ini perkembangan worldview Islam, lahirnya worldview Islam, konsep-konsepnya ada agama, kepercayaan, penyelidikan dan pendidikan, tradisi dan kebudayaan. Ini dalam periode Mekah awal, periode Mekah pertama, lebih menekankan kepada tauhid, kepada penciptaan, maka ada Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ada Bismillahirrahmanirrahim, ada Alhamdulillah, tauhid, ide-ide tauhid. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu konsep penciptaan dan konsep ilmu sebenarnya.
dan hari akhir, ada tentang alam, tentang akhlak, etika. Dan periode Mekah akhir menjelang hijrah Nabi itu sudah masuk nilai konsep-konsep ibadah, karena ada kewajiban sholat, kewajiban puasa, kemudian mencari ilmu, konsep ilmu, kenabian, konsep agama secara menyeluruh, ad-din. Kemudian kalau Medina sudah lebih kompleks. Ada konsep ummah, ada konsep jihad, konsep daulah atau negara, khilafah. Daulah khilafah ini jangan menjadi momok seolah-olah kalau menyebut kata-kata daulah, kata-kata khilafah itu anti Pancasila. Enggak, justru Pancasila itu juga sebenarnya mengembangkan khilafah khas Indonesia, daulah khas Indonesia. Dan khas Indonesianya bersumber kepada nilai-nilai budaya dan agama yang hidup di Indonesia. Karena agama yang dipeluk oleh Islam, oleh bangsa Indonesia mayoritas Muslim, ya khilafahnya khilafah Islamiyah, daulah Islamiyah, maka di dalamnya ada kepemimpinan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu daulah dan khilafah Islamiyah. Itulah demokrasi ala Pancasila dan demokrasi ala Islam. Itu yang harusnya kita kembangkan pemahaman. Itu Islamic worldview. Melihat Islamic worldview terhadap worldview Indonesia, Pancasila. Di Pancasila dan Islam itu dua hal yang sejalan, seiring dan sejalan. Karena dipertentangkan. Ini elemen-elemen menurut kaum sekuler, ini para pemikir Muslim. Ya. Maka kalau kita lihat, kalau Islam seperti ini, tadi yang non-Muslim, unsur-unsurnya saja ada kepercayaan. Tapi ini nggak nyambung antara kepercayaan, antara unsur tidak nyambung. Maka di sini disebutkan ada paradigma Islam, paradigma sekuler Barat. Islam bersumber kepada wahyu, akal, dan intuisi. Jadi justru sumber utamanya wahyu Allah. Nah, kalau di sini bersumber kepada pemikiran yang bersifat spekulatif. Nah, filsafat itu kan spekulatif, rasionalisme spekulatif. Islam itu sempurna sejak awal. Sempurna sejak awal. Manusia itu ya sudah sempurna sejak awal. Kalau di sekuler kan manusia itu berproses. Lalu ada manusia Pithecanthropus itu ya. Kemudian penemuan yang di Sragen itu dianggap sebagai salah satu perkembangan hidup evolusi manusia. Kalau Islam dari awal manusia itu ya sudah sempurna dengan diciptakannya Adam sebagai khalifah fil ard. Nah, kalau di Barat nggak gitu. Islam manusia itu cucunya kera, jadi nenek moyang manusia itu kera. Prinsipnya tauhidi, kalau sini dikotomik. Realitas itu ada realitas al-ghaib, asy-syahadah, dan al-ghaib, visible, invisible. Di Barat itu hanya satu saja, yang visible saja, yang empiris saja. Bersifat metafisis, kali ini non-metafisis dan pragmatis. Jadi ada unsur metafisisnya, sifatnya metafisik karena bersumber dari Allah yang Maha Ghaib. Nah, ini kalau diteruskan kemudian di bawah ini ada satu simpul ya. Jadi kalau di sini agama elemen dari seluruh budaya.
kalau di sini agama bagian dari kebudayaan. Jadi kalau kita baca antropologi budaya kan begitu. Agama itu salah satu unsur dari kebudayaan. Itu agama duniawi. Kalau di dalam Islam, agama merupakan landasan dari seluruh unsur-unsur kehidupan manusia, termasuk budaya. Kalau di sini dibalik, agama hanya salah satu elemen dari peradaban hidup manusia. Ini agama merupakan landasan peradaban hidup manusia. Itu sangat berbeda ya. Sehingga dulu ketika muncul buku namanya apa itu? Studi Islam Integratif Interkonektif. Itu istilahnya bagus. Studi Islam integratif. Jadi mengkaji Islam harus terpadu, interkonektif, antara aspek-aspek yang satu saling berhubungan. Tapi lihat dulu landasannya. Kalau landasannya memandang Islam atau agama sebagai landasan dari seluruh elemen peradaban, oke. Di Islam integratif, interkonektif. Tapi waktu itu Pak Amin Abdullah, ya saya masih menjadi murid beliau ketika sekolah S2 dan S3, beliau mengemukakan studi Islam integratif, interkonektif itu ternyata landasannya beda. Landasannya agama hanya merupakan salah satu elemen peradaban hidup manusia. Sehingga yang lain itu hanya ilmu bantu. Bahkan agama menjadi ilmu bantu juga terhadap ilmu yang lain. Jadi di situ saya mengkritisi pemikiran-pemikiran yang bersifat sekuleristik, mungkin juga relativistik, pluralistik, dan liberalistik dari Prof. Amin Abdullah. Tapi di akhir-akhir ini kayaknya sudah agak menurun pemikiran-pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan beliau memang kembali kepada kiblat ilmu Islam, kiblat worldview Islam, kembali kepada fiqh. Karena dulu sebenarnya beliau ini sempat diajak oleh Syekh Naqib Al-Atas ya. Kalau nggak salah diajak Syekh Naqib Al-Atas dan juga Al-Parslan. Al-Parslan itu guru beliau untuk mengembangkan ISTEC di Malaysia. ISTEC itu Institute of Islamic Civilization and Knowledge. Nanti kita lihat singkatan yang lebih benar gimana. Jadi lembaga yang mengkaji peradaban Islam dan keilmuan Islam, ISTEC. Kemudian di Indonesia, Pak, murid-murid dari Al-Atas, murid-murid dari Al-Parslan, tapi bukan murid yang bernama Amin Abdullah, tapi murid yang bernama Hamid Fahmi Zarkasi, Aden Husaini. Ini sama-sama muridnya Al-Parslan. Tapi Al-Parslan ketika menjadi gurunya Amin Abdullah, itu Al-Parslan yang masih berpikir liberal. Ini cerita dari Pak Hamid Fahmi. Jadi kata Pak Hamid Fahmi, Al-Parslan ketika bertemu dan berdiskusi dengan Naqib Al-Atas, kemudian beliau berpindah ke Malaysia waktu itu, mengembangkan ISTEC itu, beliau merubah haluan 180 derajat. Sehingga murid-murid Al-Atas dan Al-Parslan, ketika Al-Parslan di Malaysia, berbeda dengan murid-muridnya Al-Parslan
ketika beliau masih berada di Turki. Tapi nampaknya ada titik temu sekarang Pak Amin Abdullah, saya sudah berhusnudzon sekali bahwa beliau tidak mengembangkan pemikiran yang sifatnya sekularistik itu yang parsial. Agama yang sebagai bagian dari elemen peradaban dan budaya. Tapi agama menjadi landasan. Itu baru benar nanti ketika studi Islam integratif, interconnected. Kira-kira seperti itu. Dan yang ngomongin orang kecil, Pak Amin Abdullah kan guru besar dan guru kecil. Tapi justru guru kecil ini belajar kepada guru besar yang banyak dengan melihat perkembangan dan dinamika ilmunya. Saudara tentu akan lebih canggih lagi, lebih komprehensif, ya. Melihat yang condong ke arah sana, lihat yang condong ke arah sana, melihat yang mempertemukan. Nah, saudara berada di atas untuk melihat ketiga kecenderungan itu. Nah, saudara mengembangkan kecenderungan yang keempat, yang misalnya yang lebih komprehensif. Jadi walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi orang-orang yang berada di akhir zaman itu mestinya harus lebih baik dari segi pemikirannya, karena bisa misalnya ya antara Ismail Al-Faruqi, nanti kita di akhir akan membaca itu, Al-Atas juga, Kunto Wijaya juga, Fazlur Rahman misalnya juga. Terutama antara Kunto Wijaya, Ismail Al-Faruqi dan siapa? Al-Atas. Al-Atas Ismail Al-Faruqi yang hampir sama, yaitu islamisasi pengetahuan. Jadi islamisasi pengetahuan. Islamiyatul ma'rifah dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa Inggrisnya Islamization of knowledge. Tapi kalau Kunto Wijaya paradigma Islam. Dan beliau tidak setuju dengan istilah islamisasi ilmu. Tapi justru beliau mengembangkan pengilmuan Islam. Ini kan seolah kedua hal yang bertentangan. Tapi sebenarnya peradaban paradigma paradigma Islam dengan islamisasi ilmu itu sama, jalan. Pengilmuan Islam itu bagian dari islamisasi ilmu. Maka nanti di akhir-akhir kita akan bicara itu, pengilmuan dan islamisasi ilmu. Saudara yang lebih akhir lagi nanti silahkan mengembangkan dalam konteks pengembangan PAI, apakah PAI di sekolah dasar, di sekolah menengah, di sekolah tinggi, ya, dengan prinsip tadi, islamisasi pengetahuan, pengilmuan Islam, paradigma Islam. Jadi sebenarnya antara Pak Kunto dan Pak Naqib Al-Atas itu tidak bertentangan, walaupun seolah-olah bertentangan. Maka bagi yang akhir bisa mempertemukan keduanya. Yang keempat, yang lebih akhir lagi, mengembangkan lebih lanjut. Nanti datang generasi saudara, murid-murid saudara, mengembangkan yang lebih lanjut lagi. Sehingga yang akhir mungkin lebih sempurna, lebih baik. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu surat Wadduha yang memberi penghiburan kepada Nabi. Nah, itu saya kira pokok-pokok pikiran, konsep-konsep nanti bisa dibaca karena sudah tersedia di psikologi. Kemudian ini beberapa menit lagi kalau di Solo ada asar ya. Maka asar kita selesaikan saja Zoom-nya ini. Selebihnya nanti diskusi secara tertulis, bisa lewat psikologi, bisa lewat
WA, tapi juga saudara membuat tulisan singkat tentang apa pemikiran saudara tentang mata kuliah Islamic Worldview dan konsep ilmu Islami ini. Pemikiran saudara sebagai seorang calon magister pendidikan agama Islam. Pemikiran yang ingin saudara kembangkan itu apa? Itu tidak dipresentasikan, hanya saudara tulis 1 lembar atau 2 lembar atau berapa dalam bentuk narasi boleh, dalam bentuk bagan peta pemikiran juga boleh. Nah, yang dipresentasikan adalah tugas yang kedua, yaitu mini riset. Mini riset tentang worldview yang ada di masyarakat, baik yang berbasis budaya tradisional klasik maupun budaya modern kontemporer. Ya, itu kalau itu Anda tulis rapi 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai 5 halaman, 10 halaman boleh, dan itu nanti harus dipresentasikan. Syukur satu pertemuan yang akan datang selesai presentasi dari 18 orang kalau ada semua. Maka nanti dibagi-bagi waktunya sedikit-sedikit gitu ya, singkat-singkat. Sambil pertemuan yang akan datang akan saya sampaikan pembagian diskusi seminar tematik, di mana masing-masing individu menulis makalah, mempresentasikan dan didiskusikan dalam kelas ini. Seperti yang saya akan sampaikan, setiap kali pertemuan harusnya 4 jam, mungkin kita bertemu hanya 2 jam, 2,5 jam secara Zoom ini, selebihnya adalah diskusi tertulis, terus begitu sampai akhir. Karena kita masih online seperti ini, online penuh ya. Nanti kalau sudah, tapi kalau kita ingin lihat 18 orang itu, nanti ditulis ya, apa namanya, ta'arufnya. Jadi yang tidak dipresentasikan tadi ta'aruf dan pemikiran saudara tentang mata kuliah Islamic Worldview yang ingin saudara kembangkan, kaitannya dengan pendidikan Islam atau pendidikan agama Islam. Itu ditulis saja, tidak didiskusikan, lengkapi dengan ta'aruf tertulis. Dan yang kedua nanti dipresentasikan, kalau ada waktu didiskusikan, atau mungkin ada waktu tapi singkat. Maka nanti diupload di pertemuan yang kedua. Kalau yang ini, yang pertama tadi diupload di pertemuan yang pertama. Nanti saya berikan tempat untuk menguploadnya. Psikologi semuanya. Nah, sekarang saya mau absen tadi kan hanya apa ya, hanya memanggil satu-satu, belum sampai mengecek ke absen. Ya, azan itu ya. Nah, sudah cukup ini sampai menuju iqamah. Ini saya absen, langsung ini masuk sesi 1-2. Pertemuan pertama itu 2 sesi. Kita agak ini ya, di waktu dikit. Rizky Saputra hadir tadi ya? Hadir Ustaz tadi. Ya. Sekarang nembe sholat di Nusa Tenggara Barat. Ini kan nanti hasil rekamannya sehingga tidak hilang ke memorinya. Rahma Melia tadi hadir ya? Iya, hadir Ustaz. Heri Suhaimi hadir nggak tadi ya? Lupa saya. Yang ingat? Tadi hadir Ustaz. Tadi izin sholat asar Ustaz.
Tadi saya lihat ini masih nampak Pak Mustafa. Mungkin saya tadi nggak lihat. Hadir Ustaz. Veronica hadir ya. Kemudian Muhammad Hidayat, oh ini hadir ya, kelihatan Mas Muhammad Hidayat. Karumiatri hadir. Nggak usah urut, yang saya lihat langsung aja. Kalau Yeni tadi hadir ya, Yeni. Nah ini Mbak Yeni. Perkenalannya nanti lebih lanjut secara rinci dan ta'aruf tertulisnya ya jangan lupa asalnya S1-nya dari mana dan sebagainya gitu ya. Mu'adzim hadir. Setia Abu Bakar tadi tidak hadir, sekarang hadir nggak? Hadir Ustadz, hadir. Hadir. Qaidul Azam. Qaidul Azam saya lupa tadi datang nggak? Qaidul Azam. Di sini nggak terlihat. Tapi tadi hadir apa enggak? Kayaknya enggak tadi ya. Mas Surah hadir. Firman Dwi Alamsah, Firman. Hadir, Pak. Oh ya, hadir. Sahril Hidayat tadi hadir ya. Sahril sekarang masih. Masyhur Al-Mutahhar. Masyhur Al-Mutahhar mana? Oh ini hadir. Ikhwan Saifuddin, kalau tadi belum menjawab. Ikhwan Saifuddin. Ini hadir. Mukawim, saya lihat tadi Mukawim. Hadir Tat. MU Kawim gitu ya. Mukawim, benar Mukawim. Jadi satu. Jadi satu ya. Ya, jadi satu. Pak Noveri Dwi Yulianto. Pak Noveri hadir. Baik, nanti perkenalan ta'arufnya dilanjutkan secara tertulis. Ya, besok kita bisa saling menyapa terus dalam pertemuan selama 7 kali pertemuan atau 14 tatap muka. Kemudian ditambah nanti ada uji kompetensi 1 dan uji kompetensi 2 atau UTS dan UAS. Nanti kita umumkan UTS-nya berupa apa, UAS-nya berupa apa. Saya kira begitu untuk pertemuan Zoom-nya. Kita akhiri, tapi nanti masih berlanjut tertulis, ada tugas tertulis. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat tertulis juga disampaikan. Nanti suatu saat ya ada pertanyaan langsung by Zoom. Ini karena saya juga masih belum begitu fix ya kesehatan saya, sehingga tidak kalau agak fix biasanya kita skors untuk sholat asar dulu setengah jam atau 45 menit, nanti ada lanjutan kira-kira ya mungkin 30 menit atau 40 menit. Tapi karena kesehatan saya belum fix, maka lanjutannya secara tertulis. Monggo disampaikan lewat WA boleh, disampaikan lewat psikologi juga boleh. Nanti di psikologi saya beri tempat untuk diskusi atau tempat tanya jawab. Jadi semuanya saya mohon untuk segera bergabung, join kelas, join course ke psikologi. Nah, nanti saya sampaikan tutorial secara video lewat YouTube ya, saya bagi.
bagi yang belum, tapi rata-rata sudah ya, sudah oke ya tentang psikologi ini. Saya kira begitu, mari kita akhiri pertemuan secara live by Zoom ini. Pertemuannya masih berlanjut secara tertulis. Dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syafaqallah Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Syafakumullah ya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum. Syukron. Assalamualaikum.